Ya, assalamualaikum. Kembali lagi. Jadi di sini kita lanjutkan ya jaringan dan telepon bergerak dasar. Sistem seluler tidak terikat pada hierarki karena semua berhubungan langsung dengan MSC sekundari. Terus melakukan proses pengendalian aktivitas BTS dan mobile station ya. Lihat ini BTS. Nah ini kita ya, ini mobil. Nah, di sini ada handover, ada hard atau soft ya. Jadi kalau kita ada di BTS ini terus kita mau ke BTS ini perpindahan dari BTS satu ke BTS lain karena kan ada jarak-jaraknya ya, dia itu disebut handover. Terus ada roaming itu kalau kita berada di daerah lain terus kita mau berkomunikasi. Terus pengendalian level pancaran mobile MS. Terus proses pengendalian tersebut dilakukan dan komando lewat kanal data ya. Jadi ini hubungannya ya. Nah, konsep dari seluler telepon. Nah, ini ada BTS, terus ini MSC ya. MSC itu terdiri dari beberapa BTS, terus MSC itu berhubungan dengan PSTN atau telepon rumah gitu ya. WSC inti sistem seluler. MSC dihubungkan dengan PSTN, area dibagi-bagi dalam sel kecil 1 sampai 12 km ini jarak-jarak antara ini. Komponen dasar seluler adalah sel, MSC dan unit. Nah, ini sel, MSC dan unit ya. Bergerak MSC mengendalikan semua aktivitas hubungan lewat BTS. Nah, ini lewat BTS ya. MS mobile station itu atau HP kita berhubungan dengan MSC melalui BTS yang terdekat, baik secara tetap atau bergerak ya. Jadi kita tuh berhubungan dengan MSC ya, ini melalui BTS ya. Base station unit tuh yang kayak tower tinggi itu namanya BTS. Pelanggan dapat berpindah dengan bebas dari satu sel ke sel yang lain ya. Pada perpindahan harus terjadi proses handover ya, handover yang tadi perpindahan BTS itu ya. Pelanggan dapat dicari roaming melalui koordinasi antara MSC BTS atau MSC. Nah, di sini ada BTS. BTS itu tower di mana kita langsung berhubungan dengan HP. Mana ya tadi? Nah, BTS ini tinggi menara antara 15 sampai 92 km tergantung pada daerahnya. Power pancar efektif maksimum 100 watt. Antena yang digunakan dalam satu sel dapat lebih dari satu, yaitu sektorisasi, karena dia kan harus memancar ke daerah sekitarnya. Pada BTS tersedia combiner untuk dihubungkan beberapa pemancar pada antena. Antara BTS dan MSC dihubungkan dengan microwave atau kabel dengan saluran berkecepatan 2 Mbps. BTS hanya menyalurkan informasi dari mobile station ke MSC atau sebaliknya. Power pancar 1 BTS menentukan lebar cakupan sebuah sel. Untuk mencakup MS dalam gedung digunakan sel yang sangat kecil atau mikrosel ya. Terus mobile station itu seperti HP kita ini, namanya mobile station. Terdiri dari unit kontrol, transceiver radio dan antena ya. Nah, di sini transceiver itu pengirim dan penerima. Terus sudah itu antena. Kalau antena dalam HP ini biasanya ada di dalam ya. Kalau dulu antena kelihatan, tapi sekarang antena nggak kelihatan, jadi ada di dalam, namanya antena microstrip. Jadi dia kecil sekali, tapi bagus ya. Unit kontrol ini telepon, tombol indikasi audio visual untuk menunjukkan proses penyambungan. Nah, ini unit kontrol. Transceiver ya, jadi gimana dia bisa mengirim dan menerima, melakukan transmisi dupleks ke BTS ya. Gain antena MS yang digunakan rata-rata 2 desibel.
Power pancar rata-rata 23 dBm tergantung jarak MS ke BTS. Pada saat idle maka MS berada pada kanal kontrol BTS. MS dapat berubah-ubah frekuensi yang digunakan untuk disesuaikan dengan salah satu frekuensi BTS. Nah, terus ini frekuensi yang digunakan adalah pada band 800, 900, 1800 MHz ya. Jadi tergantung dari jenis tipe selulernya ya. Setiap ini ada generasi-generasi dan juga ada setiap provider juga beda-beda frekuensi gitu. Frekuensi reuse digunakan karena pita frekuensi tersedia terbatas, jadi frekuensi itu bisa dipakai di itu lainnya. Power transceiver mobile station terbatas, pelanggan yang banyak dan tersebar. Masalah frekuensi reuse adalah interferensi, jadi frekuensinya itu saling bentrok gitu. Akses mobile station ke BTS, pengaturan lebar sel, pengaturan frekuensi dalam satu sel, pengaturan level transmit BTS. Jumlah kanal atau slot tiap sel antara 10-50 buah tergantung kepadatan traffic sel tersebut. Terus akses mobile station ke BTS, yaitu frekuensi division multiple access, pembedaan antara satu saluran dan saluran yang dilakukan dengan pembedaan frekuensi. Terus ada TDMA, time division multiple access, perbedaan antara satu kanal dan kanal lain dilakukan dan pembedaan waktu. Terus dapat saja dilakukan akses dengan cara TDMA ke PDMA. Satu frekuensi FDMA menyalurkan beberapa slot TDMA. Pembedaan, terus ada kode division multiple access yang kelihatan ya. Pembedaan dilakukan hanya dalam pengkadean. Terus karakteristik dasar sistem seluler. Jadi di sini nggak ada di STN atau telepon rumah, yaitu frekuensi reuse, cell splitting, handover ya. Jadi frekuensi bisa digunakan kembali, pembagian sel. Terus kalau kita berpindah ke BTS itu namanya handover ya. Nah, frekuensi reuse itu seperti ini ya. Jadi ada banyak sel, terus frekuensinya digunakan lagi. Terus kalau cell splitting ya, jadi dia bisa kemana-mana ya. Large cell untuk rural area, kalau sel kecil untuk di kota-kota ya. Small cell untuk urban ya. Terus ini handover antara sel bersebelahan. Nah, misalnya ini kita mau ke sini. Nah, ini kan BTS-nya berbeda. Jadi ininya pindah gitu ya. Makanya kadang-kadang kalau kita lagi nelpon terus kita lagi di perjalanan suka ada clock gitu ya. Terus standar sistem seluler. Jadi handphone itu nggak langsung kayak sekarang bagus ya. Kalau itu mungkin ngalamin perpindahan telepon gitu ya, seluler ya. Dari dulu nggak ada telepon seluler, terus sekarang ada ya. Jadi ada sistem seluler analog generasi pertama, dimana yang tadi itu ya sistemnya analog. Jadi satu pemancar untuk daerah 50 km udah aja itu. Jadi di sini boros frekuensi dan boros power ya. Nah, kalau di kita ada AMPS dulu, itu yang segede-gede bata itu ya. Terus sistem seluler digital generasi kedua. Nah, jadi di sini kita cuma bisa nelpon aja ya. Jadi terbatas, tapi harganya mahal. Kalau nggak salah dulu Telkomsel mungkin ya. Terus sistem seluler digital atau generasi kedua, misalnya GSM, DAMPS, CDMA, IS95. Terus generasi ketiga yaitu MT 2000. Nah, sekarang kita udah sampai ke generasi kelima, tapi di sini nggak dijelasin. Tentu setiap tahapan ini ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, di sini di generasi kedua udah bisa SMS ya.
Terus generasi ketiga udah bisa mulai YouTube